Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Afwan dengan NIM 2311602-185 sedang mengampu kuliah Magister Ilmu Komputer Universitas Budi Luhur. Hari ini saya akan mereview artikel yang pada mata kuliah jaringan komputer yang berjudul The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocol. Baik, untuk materi yang saya sediakan itu ada 6. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua latar belakang, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian dan hipotesis, yang kelima batasan dan kekurangan, yang keenam opini. Untuk yang pertama mengenai artikel ataupun pendahuluan, kita mengerti dulu ini artikelnya, yaitu berjudul The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocol. Nama jurnal ACM Sikom Computer Communication Review. Lalu untuk volumenya dari volume 75 nomor 1, halamannya dari halaman 6 sampai dengan halaman 20. Untuk tahunnya itu 1988. Penulisnya David de Klerk. Yang kedua, jurnal ini membahas protokol internet work, bagaimana cara internet bekerja, lalu gateway, yaitu gerbang terkait internet lewat, ada juga teknologi paket radio, lalu ada juga TCP atau UDP, di mana TCP adalah Transmission Control Protocol, di mana mempunyai protokol mengenai mengatur dari transmission, dan juga UDP ataupun User Datagram Protocol, yaitu protokol mengenai data dari user, dan ini saling berkaitan. Lalu ada jaringan satelit dan juga filosofi desain DARPA untuk internet dengan fokus pada ketahanan, pelayanan, dan evolusi arsitektur internet. Lalu yang ketiga, rumusan masalah. Yang pertama, filosofi desain protokol internet DARPA. Apa sih pengaruhnya terhadap evolusi arsitektur internet? Lalu yang kedua, tantangan dalam pengembangan arsitektur jaringan. Apa sih tantangan dalam pengembangan arsitektur jaringan, yang termasuk aspek kinerja, manajemen sumber daya, dan akuntabilitas. Lalu yang keempat, dari rumusan masalah yang sudah kita tahu sebelumnya, kali ini ada namanya tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu ada 4. Yang pertama, filosofi desain protokol internet DARPA, yaitu analisis prinsip-prinsip desain dari DARPA untuk protokol internet. Nah, kita harus mengetahui bahwasannya DARPA protokol internet ini merupakan bentukan dari DARPA, sehingga kita harus tahu mengenai filosofi dari desain DARPA internet protokol. Maka dari itu kita harus mendapatkan data mengenai analisa dari prinsip-prinsip desain dari DARPA untuk internet protokol, sehingga kita tahu prinsip-prinsip desain dari DARPA untuk protokol internet ini seperti apa. Lalu yang kedua, evolusi arsitektur internet, yaitu pemahaman tentang perkembangan dan perubahan arsitektur internet. Yang kedua, dari sebelumnya, setelah kita menganalisa prinsip-prinsip desain dari DARPA, kita harus memahami juga bahwasanya arsitektur internet ini bakal berevolusi. Evolusi itu berarti bakal berkembang ataupun berubah sesuai dengan kemajuan zaman. Sehingga kita perlu paham mengenai perkembangan dan perubahan dari arsitektur internet. Bahwasanya perkembangan dan perubahan itu sudah pasti mengalami dari arsitektur ini. Jadi tujuannya kita paham mengenai
perkembangan dan perubahan arsitektur jaringan internet. Lalu yang ketiga, tantangan pengembangan arsitektur jaringan. Identifikasi hambatan dalam merancang dan mengelola arsitektur jaringan. Nah, setelah kita mengetahui filosofi desain protokol internet DARPA, yaitu dari prinsip-prinsip desain dari DARPA untuk protokol internet. Lalu yang kedua, kita mengetahui pemahaman mengenai perkembangan dan perubahan arsitektur internet ataupun arsitektur internet ini berevolusi. Sehingga kita harus tahu dan paham perkembangannya seperti apa dan perubahannya seperti apa. Lalu yang ketiga itu tantangannya. Dari pengembangan arsitektur jaringan, kita dapat mengidentifikasi hambatan dalam merancang dan mengelola arsitektur jaringan, di mana pada saat berevolusi ataupun saat perkembangan dari arsitektur jaringan ini menjadikan tantangan bagi kita melalui DARPA Internet Protocol melakukan identifikasi hambatan dalam merancang ataupun mengelola arsitektur jaringan, sehingga dari hasil identifikasi hambatan ataupun mencari tahu mengenai kekurangan atau celah untuk merancang dan mengelola jaringan, maka kita sudah berhasil melewati tantangan dari perkembangan arsitektur jaringan. Lalu yang keempat, kinerja manajemen sumber daya dan akuntabilitas. Nah, dari tiga sebelumnya, dari filosofi desain protokol internet DARPA, kita menganalisa prinsip-prinsip desainnya. Lalu yang kedua, kita mengetahui atau memahami tentang perkembangan ataupun perubahan arsitekturnya. Lalu yang ketiga, kita dapat mengidentifikasi hambatannya pada saat merancang dan mengelolanya, yaitu arsitektur jaringan. Lalu yang keempat adalah kita melihat dari fokus pada aspek kinerja, di mana SDM ini sangat berpengaruh dalam operasi arsitektur jaringan ini, di mana dengan kinerja yang baik, pengelolaan sumber daya yang baik, dan kebutuhan akuntabilitas, sehingga operasi arsitektur jaringan ini dapat berjalan dengan baik. Jadi 4 tujuan ini adalah fokus penelitian dari artikel ini. Oke, baik, kita lanjut. Lalu hipotesis ataupun pernyataan sementara yang bisa kita dapat simpulkan ada 2. Ya, bahwasanya ternyata filosofi desain protokol internet ini sangat berpengaruh terhadap evolusi arsitektur internet. Karena pada dasarnya kan tadi sudah disebutkan bahwa tujuannya bahwasanya arsitektur internet ini berevolusi ataupun berkembang. Dari filosofi desain internet protokol dari DARPA ini, kita dapat memahami ataupun mengerti bagaimana dari hambatan pada saat kita merancang operasi arsitektur jaringan sehingga berjalan dengan lancar. Lalu yang kedua, tantangannya. Tadi yang disebutkan bahwasanya dalam pengembangannya kita dapat mengetahui pada saat operasi arsitektur jaringan kita menggunakan manajemen sumber daya yang baik, sumber daya dari manusia ataupun peralatannya, dan juga dari aspek energinya dan akuntabilitasnya. Baik, yang kelima, batasan dan kekurangan. Kurangnya penjelasan metodologi. Karena di dalam artikel ini kurang penjelasan yang cukup untuk mengetahui metodologi yang digunakan pada saat menganalisa filosofi desain protokol internet DARPA. Jadi kita kurang paham bagaimana artikel ini menganalisa filosofi desain protokol dari internet DARPA. Lalu yang kedua, kurangnya penanganan faktor eksternal. Jadi tidak jelaskan nih di artikel ini bagaimana penelitian ini mempertimbangkan atau mengatasi faktor-faktor eksternal ya di luar dari arsitektur internet yang dapat mempengaruhi dari evolusi arsitektur internet ini, selain dari perspektif desain internal yang sudah tadi kita bahas mengenai DARPA Internet Protocol. Itu. Jadi di dalam
batasan dan kekurangan artikel ini ada dua. Intinya yang pertama, kurangnya penjelasan metodologinya di artikel ini. Lalu yang kedua, kurangnya penjelasan mengenai penanganan faktor eksternal. Baik, yang terakhir ada dua, yaitu mengenai opini. Jurnal ini memberikan wawasan yang berharga mengenai filosofi desain protokol internet DARPA dan menyoroti tantangan bagaimana caranya kita dapat memahami ataupun bisa mengidentifikasi pada saat berevolusinya arsitektur internet ini, kita dapat merancang dan melaksanakan operasi dari arsitektur internet. Lalu yang kedua, kualitas ide yang mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang evolusi arsitektur internet. Bahwasanya artikel ini ide yang disajikan itu sangat baik, sehingga kita kurang lebih cukup paham mengenai dari DARPA Internet Protocol, sehingga berpotensi mempengaruhi pengembangan lebih lanjut oleh SDM yang baik dengan teknologi jaringan informasi dan mendukung kemajuan penelitian di bidang ini. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai dari data DARPA Internet Protocol. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.